Halo semuanya, pernah nggak kalian merasa Netflix atau Spotify tahu persis apa yang ingin kalian tonton atau dengar? Bahkan saat kalian sendiri masih bingung mau memilih apa. Seolah-olah mereka bisa membaca pikiran kalian. Nah, itu merupakan wajah pemasaran masa kini. Dulu, pemasaran itu hanya soal menjual barang. Tapi sekarang berubah menjadi sesuatu yang bisa memahami emosi kita. Di video kali ini, kita akan membedah perjalanan panjang pemasaran. Kita akan belajar bagaimana menemukan keseimbangan antara canggihnya teknologi dan hangatnya sisi kemanusiaan. Dulu, pemasaran itu sifatnya satu arah. Perusahaan seperti orang yang memakai toa, mereka bicara dan kita sebagai konsumen hanya bisa mendengarkan. Tapi sekarang pemasaran mulai ikut berpikir dan berinteraksi bersama kita. Bahkan ke depannya, pemasaran akan menjadi asisten pribadi yang tahu apa yang kamu butuhkan sebelum kamu menyadarinya. Perubahan ini tidak terjadi dalam semalam. Mari kita lihat 7 tahap evolusinya. Kita mulai dari marketing 1.0 di tahun 1950-an. Bayangkan kita di era pabrik. Fokusnya cuma satu, bikin barang sebanyak-banyaknya lalu dijual. Komunikasinya pun sangat kaku, dari atas ke bawah. Contoh legendarisnya adalah mobil Ford Model T. Semua mobilnya sama, warnanya sama, dan tidak memiliki pilihan. Konsumen yang harus menyesuaikan diri dengan pabrik tersebut. Lalu masuk ke marketing 2.0. Di sini perusahaan mulai sadar kalau pelanggan adalah raja. Iklan tidak lagi cuma pamer fitur, tapi mulai menyentuh ke perasaan. Perusahaan mulai bercerita, pesannya bukan lagi beli sabun ini, tapi menjadi kamu pantas merasa cantik dan bahagia dengan sabun ini. Masuk ke era yang lebih dalam, marketing 3.0. Di sini konsumen makin pintar. Mereka tidak cuma beli barang, tapi beli alasan di balik barang itu. Brand diwajibkan punya misi sosial atau peduli lingkungan. Kita memilih sebuah brand karena kita merasa cocok dengan nilai etis yang mereka pegang. Kemudian marketing 4.0 hadir sebagai jembatan dari dunia tradisional ke dunia digital. Ini adalah era omnichannel. Internet membuat kita bisa riset produk, baca ulasan, dan membandingkan harga di mana saja. Tapi pengalaman belanjanya tetap bisa berakhir di toko fisik. Selanjutnya marketing 5.0. Ini adalah era teknologi cerdas. AI dan data besar mulai digunakan di setiap lini bisnis. Layanan pelanggan dijalankan secara otomatis, chatbot melayani 24 jam penuh. Mesin rekomendasi tahu barang apa yang mungkin kamu suka. Semuanya serba otomatis, tapi tetap layani konsumen. Contohnya adalah rekomendasi produk di e-commerce atau chatbot yang menjawab pertanyaanmu walaupun di tengah malam. Selanjutnya, marketing 6.0 membawa kita ke dunia imersif atau digital. Batas antara dunia digital dan dunia nyata makin tidak terlihat. Kamu bisa mencoba baju secara virtual lewat HP atau masuk ke toko di dalam dunia meta tanpa harus belanja dari kasur. Puncaknya adalah marketing 7.0, era pemandu pikiran. Teknologi sekarang sudah bisa membaca pola pikir dan konteks emosi kita. Pemasaran tidak lagi menunggu kamu butuh sesuatu, tapi sudah menawarkan duluan karena sistem tahu pola hidup. Seperti algoritma Spotify yang tahu kamu lagi sedih dan butuh lagu galau bahkan sebelum air mata kamu jatuh. Semakin tinggi teknologi, semakin tinggi pula tuntutan akan sentuhan pribadi. Dulu kita hanya bicara soal pabrik dan produksi, tapi sekarang kita bicara soal pikiran dan perasaan. Pemasaran berevolusi dari yang paling kasar dan massal menjadi paling halus dan personal. Di tengah banjir informasi dan canggihnya teknologi ini, ada masalah baru. Kita sering merasa lelah dan kehilangan kepercayaan. Pertanyaannya, apakah mesin bisa menggantikan segalanya? Jawabannya tentu tidak. AI mungkin hebat dalam logika dan hitungan, tapi
mesin tidak punya perasaan. Mesin tidak bisa merasakan penderitaan nyata seorang manusia. Algoritma juga tidak punya sejarah atau karakter unik yang membentuk sebuah brand. Pada akhirnya, sentuhan manusialah satu-satunya cara untuk membangun koneksi emosional